Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Bersyukur pada Tuhan pagi hari ini kita dapat bertemu lagi dalam saat teduh bersama. Sebelumnya kita akan dipersiapkan oleh sebuah lagu, Ku Persembahkan Hidupku. Mari kita memuji Tuhan bersama. Semua milikku, ku serahkan padamu Tuhan. Penyesalan dan kebanggaan, suka dan duka, semua ku serahkan. Yang telah lalu, yang kan datang, hasrat dan harapan yang terbayang, masa depan dan rencanaku, semua ku serahkan dalam tanganmu. Ku persembahkan hidupku kepadamu Tuhan, untuk kemuliaan-Mu ku berikan hidup ini sebagai persembahan yang berkenan padamu. Yang telah lalu, yang kan datang, hasrat dan harapan yang terbayang, masa depan dan rencanaku, semua ku serahkan dalam tanganmu. Ku persembahkan hidupku kepadamu Tuhan, untuk kemuliaan-Mu ku berikan hidup ini sebagai persembahan yang berkenan padamu. Ku persembahkan hidupku kepadamu Tuhan, untuk
Bapak Ibu Saudara, kita akan merenungkan firman Tuhan hari ini melalui pedoman saat teduh 4B GKI Residen Sudirman hari Kamis tanggal 21 April 2022 dengan tema Tuhan Pulihkan. Ayat yang mendasari perenungan kita pagi hari ini diambil dari Mazmur 118 ayat 19 sampai dengan ayat 29 yang akan dibacakan oleh Pak Denny. Sebelumnya mari kita mohon pertolongan Roh Tuhan untuk menolong setiap kita. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, sumber kehidupan kami, Bapa yang sangat mengasihi setiap kami. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan pagi hari ini. Bagi kami semua, kami dengan sukacita akan merenungkan firman-Mu. Biarlah Tuhan menolong setiap kami untuk kami boleh memahami firman ini Tuhan. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan dari Mazmur 118 ayat 19 berbunyi, "Bukakanlah aku pintu gerbang kebenaran. Aku hendak masuk ke dalamnya, hendak mengucapkan syukur kepada Tuhan. Inilah pintu gerbang Tuhan. Orang-orang benar akan masuk ke dalamnya. Aku bersyukur kepadamu, sebab Engkau telah menjawab aku dan telah menjadi keselamatanku. Batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Hal itu terjadi dari pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita. Inilah hari yang dijanjikan Tuhan, marilah kita bersorak-sorak dan bersukacita karenanya. Ya Tuhan, berilah kiranya keselamatan. Ya Tuhan, berilah kiranya kemujuran. Diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Kami memberkati kamu dari dalam rumah Tuhan. Tuhanlah Allah, Dia menerangi kita. Ikatkanlah korban hari raya itu dengan tali pada tanduk-tanduk mezbah. Allahku, aku hendak bersyukur kepadamu. Allahku, aku hendak meninggikan Engkau. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Amin. Terima kasih Pak Denny. Bapak Ibu Saudara, Benjamin Franklin adalah seorang diplomat, wartawan, penulis, dan penemu di bidang sains. Penemuannya yang paling berpengaruh adalah odometer atau pencatat jarak dalam kendaraan, dan penangkal petir yang saat ini digunakan pada gedung-gedung bertingkat. Siapa sangka di balik kesuksesannya, Franklin pernah putus sekolah karena masalah biaya. Hidup Franklin bisa memberi pencerahan bahwa kegagalan atau keadaan sulit tidak selalu menjadi akhir dari segalanya. Kebenaran inilah yang juga dialami oleh pemazmur. Bagaimana pemazmur mengalami dalam kehidupannya, mari kita renungkan. Pernahkah Bapak Ibu Saudara mengalami keadaan sulit seperti pemazmur, dikelilingi musuh, dimarahi, ditolak, dan sengaja dibuang? Rangkaian pengalaman yang terjadi dengan sengaja dan bertujuan untuk menjatuhkan siapapun kita, bila dengan jujur mengakuinya, pasti tidak mau mengalaminya. Bahkan akan berusaha semaksimal mungkin untuk menghindarinya. Narasi pujian pemazmur jelas menunjukkan ketidaknyamanan dirinya ketika mengalami peristiwa itu. Selain mengungkapkan perasaannya yang tertekan, pemazmur juga menceritakan sikapnya ketika diizinkan mengalami peristiwa sulit tersebut. Tuhan itu kekuatanku dan mazmurku. Ia telah menjadi keselamatanku. Pada ayat 14. Setidaknya ada dua hal penting yang kita pelajari dari sikap pemazmur dalam relasinya dengan Tuhan. Pertama, pemazmur datang kepada Tuhan dalam kejujuran doa dan belajar mengakui karya Tuhan, bahwa semua peristiwa yang terjadi dari pihak Tuhan untuk mendatangkan perbuatan ajaib di mata manusia.
Pemazmur tidak mau terjebak pada kesulitan hidup dan ketidaknyamanan keadaan. Pemazmur melihat lebih dalam dari sekedar peristiwa yang menyakitkan, yaitu terbukanya jalan keselamatan Tuhan bagi segenap umat-Nya. Tuhanlah Allah, Dia menerangi, pada ayat 27. Yang kedua, pemazmur belajar menghargai setiap kesempatan hidup yang Tuhan berikan untuk melanjutkan kehidupan. Sesulit apapun, pemazmur mengakui, inilah hari yang dijadikan Tuhan. Marilah kita bersorak-sorak dan bersukacita karenanya, pada ayat 24. Pengalaman pemazmur justru menunjukkan cara Tuhan yang memulihkan melalui persoalan hidup itu sendiri. Tuhan memulihkan pemazmur dengan menghadapkannya dengan persoalan yang harus diterima dengan sukacita iman. Tuhan memulihkan pengharapan dan semangat pemazmur dengan kebaikannya yang berlangsung untuk selama-lamanya kasih setianya, bersama ragam persoalan yang silih berganti. Bapak Ibu Saudara, adakah Tuhan membiarkan kita menghadapi persoalan hidup sendiri tanpa keadaan yang dipulihkan? Pada saat kita berada di titik terendah dalam hidup, jangan pernah meninggalkan Tuhan. Datang dengan jujur di hadapannya dan mengakui segala pikiran dan perasaan kita yang paling buruk sekalipun. Ketika kita terbuka di hadapan Tuhan, maka Dia akan memberi kita kelegaan dan sukacita. Itulah cara Tuhan memulihkan iman dan pengharapan kita dalam menghadapi beragam kesulitan dalam hidup ini. Bapak Ibu, mari kita bersama merenungkan. Ada kalanya Tuhan menguatkan iman dan semangat hidup tanpa harus menghilangkan persoalan. Sebab di dalam persoalan yang hadir itulah kasih dan anugerah Tuhan dinyatakan. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih untuk pemulihan iman dan semangat yang Tuhan kerjakan dalam hidup kami melalui beragam kesulitan, persoalan hidup yang kami lalui. Mampukanlah setiap kami Tuhan untuk terus percaya hanya kepada Tuhan. Tolong kami ya Tuhan, terima kasih untuk setiap pemulihan yang Tuhan berikan kepada kami ketika kami mengalami kesulitan. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, kita bisa meresponi firman Tuhan pagi hari ini. Kita mau terus percaya bahwa melalui beragam kesulitan hidup, justru Tuhan bekerja memulihkan iman dan semangat kita untuk menjalani kehidupan ini. Iman dan semangat kita semakin kuat di tangan Tuhan yang perkasa dan penuh kuasa. Tuhan menolong kita semua. Amin.